Assalamualaikum. Halo Ibu Bunda semuanya, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease. Atau bahasa Indonesianya penyakit tangan, kaki, dan mulut yang akhir-akhir ini angka kejadiannya cukup meningkat. Bagaimanakah gejala-gejalanya dan bagaimanakah pengobatannya? Yuk simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa Bunda like, subscribe, dan share kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Selamat menyaksikan. Penyakit tangan, kaki, dan mulut atau flu Singapura adalah infeksi virus yang ditandai dengan luka lepuh di mulut serta ruam atau bintik-bintik merah di tangan dan kaki. Flu Singapura awalnya ditemukan pada tahun 1957 dan pertama kali muncul di Toronto, Kanada. Penyakit yang menyebabkan ruam ini dikenal sebagai flu lantaran gejalanya mirip dengan flu. Dan pada saat itu di Singapura banyak terjadi kasus serta kematian. Penyakit ini sangat menular dan banyak menyerang anak-anak usia di bawah 5 tahun. Penyakit tangan, kaki, dan mulut umumnya ringan dan akan sembuh dengan sendirinya. Kondisi ini juga mudah dicegah dengan rutin mencuci tangan dan menghindari kontak langsung dengan penderita. Penyakit tangan, kaki, dan mulut ini atau flu Singapura dapat disebabkan oleh beberapa jenis virus. Namun virus yang paling sering menyebabkan penyakit ini adalah virus Coxsackie A16. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita seperti ludah, lendir hidung, dahak, cairan dari luka lepuhnya, tinja, kemudian percikan lendir atau droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Penularan virus sangat mudah terjadi di minggu pertama. Namun virus dapat bertahan di dalam tubuh penderita hingga hitungan minggu setelah gejala hilang sehingga masih bisa menular kepada orang lain. Penyakit tangan, kaki, dan mulut ini biasanya dialami oleh anak-anak usia di bawah 10 tahun, terutama 5 tahun ke bawah. Penularan pada anak-anak seringkali terjadi di sekolah ataupun tempat bermain saat melakukan kontak erat, seperti berdekatan saat batuk atau bersin, berpelukan, berbagi alat makan, terpapar tinja, misalnya saat sedang berganti popok, kemudian menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Anak-anak biasanya baru memiliki kekebalan terhadap virus penyebab penyakit ini setelah mengalaminya. Penyakit tangan, kaki, dan mulut ini juga dapat menyerang orang dewasa, terutama yang daya tahan tubuhnya lemah. Penyakit ini juga dapat terjadi berulang-ulang kali. Gejala-gejala penyakit tangan, kaki, dan mulut muncul pada hari ketiga hingga hari ke-6 sejak terpapar virus. Gejala awal yang dapat muncul adalah demam, sakit kepala, tidak enak badan dan lelah atau malaise, kemudian nafsu makan menurun, radang tenggorokan, si anak rewel, kemudian produksi air liur yang berlebihan. Selain itu, 1-2 hari setelah demam, luka lepuh seperti sariawan kemerahan akan muncul di lidah, gusi, dan pipi bagian dalam. Ruam kulit juga muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Ruam tersebut juga dapat muncul di lutut, siku, bokong, atau area kelamin. Meski ruam penyakit ini kerap mirip dengan cacar air, tetapi letak ruam cacar air biasanya dimulai dari bagian dada atau punggung, lalu ke tangan maupun kaki. Penyakit tangan, kaki, dan mulut merupakan gangguan kesehatan yang bersifat ringan. Meski begitu, segera periksakan diri ke dokter atau kunjungi rumah sakit terdekat jika terjadi hal sebagai berikut, yaitu gejala cukup parah atau tidak membaik setelah 7-10 hari. Kemudian demam sudah berlangsung lebih dari 3 hari, lalu tidak bisa makan dan minum. Kemudian kulit terasa sakit, panas, merah, dan membengkak, serta mengeluarkan nanah. Lalu muncul tanda-tanda dehidrasi, seperti jarang buang air kecil atau tidak minum cukup cairan. Kemudian penderita diketahui memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Lalu anak berusia kurang dari 6 bulan, kemudian penderita yang sedang hamil. Penyakit tangan, kaki, dan mulut ini tidak membutuhkan pengobatan secara khusus, karena biasanya menghilang dengan sendirinya dalam waktu 7-10 hari. Penderita cukup melakukan upaya mandiri di rumah untuk meredakan keluhan melalui langkah-langkah berikut ini. Banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Kemudian mengonsumsi makanan lembut yang lebih mudah dikunyah dan ditelan. Lalu menghindari makanan atau minuman yang pedas, asam, terlalu panas, atau terlalu asin. Penderita juga bisa berkumur dengan air garam hangat setelah makan untuk meredakan nyeri dan bengkak. Lalu mengonsumsi minuman dingin
termasuk es krim, untuk meredakan nyeri akibat luka lepuh di mulut. Terkadang, konsumsi obat juga perlu dilakukan untuk meredakan keluhan yang muncul. Di antaranya, penderita bisa diberikan paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan sakit kepala dan nyeri menelan akibat radang tenggorokan. Kemudian obat pelega tenggorokan untuk meredakan radang tenggorokan. Kemudian juga bisa diberikan lotion atau bedak kocok untuk meredakan gatal dan ruam kulit. Penyakit tangan, kaki, dan mulut ini juga bisa menimbulkan komplikasi. Di antaranya seperti dehidrasi yang merupakan komplikasi yang sering terjadi akibat penyakit tangan, kaki, dan mulut ini. Luka seperti sariawan di dalam mulut dan tenggorokan akibat penyakit ini juga bisa menimbulkan nyeri serta sulit menelan makanan dan minuman. Jika pasien menderita dehidrasi berat, maka dokter perlu memberikan asupan cairan melalui infus. Bagaimanakah langkah-langkah pencegahan penyakit ini? Jadi penyakit ini sangat mudah menular. Guna mencegah penularan penyakit, penting untuk menjaga kebersihan diri. Di antaranya dengan melakukan beberapa upaya berikut, yaitu mencuci tangan hingga bersih dengan air dan sabun secara rutin, terutama sebelum makan atau menyiapkan makanan, setelah buang air kecil atau besar, dan saat mengganti popok bayi. Kemudian menggunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Lalu buang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Lalu tidak berbagi penggunaan alat makan atau minum, handuk, dan pakaian dengan penderita. Kemudian mengajari anak untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan perilaku hidup sehat dan higienis. Kemudian mencuci dan membersihkan barang yang diduga telah terkontaminasi oleh virus. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain bila sedang sakit dan tidak beraktivitas di luar rumah hingga benar-benar sembuh. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang penyakit tangan, kaki, dan mulut atau HFMD bahasa Inggrisnya atau Hand, Foot, and Mouth Disease atau lebih dikenal sebagai flu Singapura. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi Ayah Bunda serta adik, kakak, opa, oma sekalian. Dan jika dianggap bermanfaat, silakan Ayah Bunda share ke teman-teman atau saudara yang lain. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.